Hai guys, ohayo. Balik lagi ke channel Upit Fitri ya. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan kasih sedikit info mengenai dokter gigi di Jepang. Nah, jadi guys, hari ini itu tadi aku periksa ke dokter gigi di Jepang, dan ini pertama kalinya aku periksa di sini gitu kan. Sebenarnya sih kalau gigi aku nggak sakit-sakit banget gitu, nggak akan periksa gitu kan. Tapi karena udah beberapa hari, jadinya ya mau nggak mau harus periksa biar tahu gitu kan, karena kenapa. Nah guys, jadi kalau periksa ke dokter gigi di sini, itu pertama kita harus yoyaku dulu, jadi harus janjian dulu gitu loh by phone. Jadi biasanya tuh kita telepon ke klinik terdekat, bisanya hari apa dan jam berapa gitu kan. Nah kebetulan aku tuh telepon hari ini tadi pagi dan bisa datang tadi jam siang juga, jam 11-an gitu kan. Tadi nelponnya itu sekitar jam 8-an gitu. Nah untungnya klinik gigi itu deket banget sama rumah aku gitu kan, jadi nggak perlu jauh-jauh kemana-mana gitu. Nah setelah janjian itu kan tadi aku datang ke klinik giginya gitu kan, karena baru pertama kali jadi ngisi biodata gitu kan, dan aku diantar sama suami aku sih pastinya. Nah kalau di Jepang itu, kalau seandainya kita mau berobat, nggak hanya berobat ke klinik gigi gitu kan, ya bisa berobat kemanapun gitu. Jadi kita tuh harus punya kartu asuransi gitu. Jadi modelnya itu seperti ini nih ya. Mana dia? Oh ini dia. Nah seperti ini kartu asuransinya gitu kan. Nah nanti si kartu asuransi ini tuh dikasih ke bagian resepsionisnya gitu ya kan. Biasanya tanpa kita harus ngasih KTP kita, data ini pun juga udah lengkap gitu. Nah selain itu, setelah kita ngasih ini terus ngisi biodata formulir kita, nanti kita tunggu gitu kan. Setelah nunggu beberapa menit gitu, nanti baru disuruh masuk gitu sama si perawatnya gitu kan. Dan dokternya ada juga, dokternya terus ada perawatnya juga gitu. Klinik gigi di sini tuh emang nggak terlalu gede kayak di Indo gitu ya kan. Ya karena emang di sini rata-rata rumah-rumah juga kan kecil-kecil gitu ya. Ya tapi ya unik gitu. Walaupun nggak terlalu gede gitu, fasilitasnya itu lengkap menurut aku gitu ya kan ya. Jadi tadi pertama-tama itu aku kan diperiksa giginya dulu gitu kan ya. Dan ternyata ada apa ya namanya tuh, kayak gigi belakang aku itu sebenarnya sih bukan gigi ya, gusi aku tuh bengkak yang sebelah kiri gitu ya kan. Dan itu udah berapa hari, 4 hari gitu kan. Makanya aku akhirnya ke dokter gitu biar tahu kenapa-kenapanya gitu. Ternyata di klinik gigi di sini tuh kita bisa langsung di scan gigi. Karena kalau setahu aku ya, kan aku pernah juga gitu kan waktu di Indo itu kan ya suka periksa gigi, atau dulu gitu pas pasang behel gitu ya kan. Berarti kan kita di scan dulu ya biar tahu kondisi gigi kita seperti apa dan gimana gitu ya kan. Di situ tuh ternyata ada langsung scanannya gitu, bener-bener lengkap banget. Aku kira tuh ya di scannya harus gimana gitu ya kan, karena kalau pas aku di Indo waktu itu di scannya tuh beda gitu, bukan di klinik giginya. Misalkan hari ini aku periksa nih di Indo misalkan ya, terus harus di scan gigi, nanti dijadwalin sama si dokternya terus ke klinik mana gitu ya kan. Setelah itu hasilnya udah ada, nanti baru balik lagi ke klinik gigi itu. Tapi kalau di Jepang ternyata scanannya tuh udah ada langsung di sini, dan hasilnya udah langsung jadi gitu ya kan. Dan hasilnya pun ternyata boleh dibawa pulang. Ini dia
hasilnya aku kasih tahu kondisi gigi aku. Wow, seperti ini. Jadi tuh karena gusi aku yang sebelah kiri itu ternyata ada gigi yang paling belakang itu tumbuh, tapi dia tuh tumbuhnya nggak sesuai gitu kan, makanya bikin gusi bengkak sama pipi udah tembam ya makin tembam gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kalau periksa gigi itu nggak bisa segampang kayak di Indo gitu, misalkan kayak langsung dicabut atau gimana gitu ya kan. Pasti di sini tuh kasih perawatan total lah gitu ya kan. Nah setelah diperiksa terus aku kan scan gigi, terus nanti keluar hasilnya gitu ya kan. Tadi pun nggak terlalu banyak diapa-apain sih gitu kan gigi aku tuh, cuma diperiksa terus dicek kondisinya, terus disuntik langsung ke giginya gitu ya kan. Nggak sakit dan nggak dikasih supaya gigi nggak sakit tuh nggak dikasih itu dulu gitu loh, jadi kayak langsung disuntik aja gitu ke si giginya, tapi nggak sakit gitu. Makanya dari kemarin tuh aku nggak bisa makan, ya ampun sedih banget ya, padahal aku kan hobi banget kuliner ya, terus nggak bisa makan gitu. Dari kemarin tuh cuma makan bubur karena harus makannya tuh yang lembut gitu ya kan. Tapi setelah tadi aku cek ke dokter gigi gitu, menurut aku sih udah mendingan gitu ya kan. Jadi udah bisa sedikit ngunyah tapi nggak terlalu kayak normal kayak biasanya gitu ya kan. Ya masih perlu proses gitu. Nah setelah selesai kita dikasih resep obatnya gitu ya kan. Nah resep obatnya itu aku dikasih tadi ini ada 2 resep obatnya. Jadi ini obatnya untuk pereda nyeri gitu ya kan. Jadi ini ada obat yang pertama minumnya itu 3 kali sehari. Nah kalau yang ini 1 hari 1, jadi dikasih cuman 5 obat. Jadi setelah 5 hari itu nanti dilihat kondisinya kayak gimana, apakah membaik atau tidak. Ya kalau misalkan enggak ya nanti dicek lagi gitu ya kan. Ya kalau misalkan udah baik ya nggak perlu gitu ya kan. Ya semoga ya, doakan aku semoga cepet sembuh. Dan tahu nggak sih biaya dokter gigi di sini menurut aku tergolong murah banget, tahu nggak sih? Dan tadi tuh kan langsung dibayar di situ ya. Tadi juga dikasih kwitansinya langsung. Kalau ini tadi resep obatnya yang tadi ada yang 2 itu kan. Terus kalau ini kandungan obatnya seperti ini. Nah terus ini dia kwitansinya. Tahu nggak sih berapa totalnya? Ini dong guys, murah banget nggak? 2.400. Berarti kalau dirupiahin itu sekitar ya kurang lebih 300.000. Murah banget nggak sih? Makanya harus punya kartu ini ya, asuransi ini gitu kan. Bener-bener deh kayaknya pengen terus-terusan periksa gitu ya kalau misalkan ada apa-apa. Maksudnya tuh ya biar gigi kita juga sehat terus gitu ya kan. Nah setelah bayar terus tadi dikasih kartu juga, kartu untuk periksa ke dokter gigi. Jadi nextnya kalau misalkan datang ke klinik gigi itu kita cuman bawa kartu ini, jadi nama kita udah terdaftar di sana. Luar biasa banget nggak sih di sini? Dan menurut aku pelayanannya itu juga lumayan bagus sih gitu ya kan. Ya semoga ya cepet sembuh, doakan aku semuanya. Terima kasih. Nah mungkin sekian informasi dokter gigi di Jepang kali ini. Next aku bakalan kasih informasi penting lainnya buat kalian. Kalian mau aku infoin informasi apa lagi? Boleh komen ya. Oke. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Terima kasih sudah menonton. Arigato. Bye bye.